Pagi hari ini kita bicara soal SPD tahunan orang pribadi. Nah, ya jadi mumpung ada teman-teman dari pajak ya, yang mau nanya, mangga silahkan. Ya. Sudah tersambung dengan kita Pak Tri Julian, pelaksana seksi bimbingan penyuluhan dan pengelolaan dokumen Kanwil DJP Jabar 3. Betul Pak Tri ya? Selamat pagi Pak Tri. Pak Tri. Selamat pagi. Ya. Apa kabar Pak Tri? Alhamdulillah luar biasa. Jadi dipanggilnya Yang di sana gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, cuaca sehat. cerah menderah. Cerah banget. Ya, Pak Julian apa Pak Tri ini biasa dipanggil? Julian aja. Pak Julian ya. Oke. Baik. Dan Pak Julian ini bersama Ibu Ayurina, pelaksana seksi bimbingan penagihan Kanwil DJP Jabar 3. Selamat pagi Bu Ayu. Ya, selamat pagi Pak. Apa Ya, kabar? Bu Ayu? Kabarnya luar biasa. Gimana kabar Bapak di sana? Alhamdulillah. Semoga sehat. Agak jangar barusan. Alhamdulillah ya, sehat ya. Oke, Siap. langsung aja kita nanya-nanya soal SPT tahunan ya Pak ya. Betul. Oke, untuk Pak Julian yang pertama deh, kondisi penerimaan pajak nih sekarang gimana Pak? Oke, jadi perlu kita ketahui dulu nih bahwa Direktorat Jenderal Pajak sendiri ditargetkan untuk mengumpulkan pajak sebesar 1.229 triliun dalam tahun ini. Nah, untuk Kanwil DJP Jawa Barat 3 sendiri ditargetkannya 23 triliun. Nah, sampai bulan Maret ini, per hari ini malah, untuk capaian Kanwil DJP Jawa Barat 3 itu sebesar 14,95% dari 23 triliun tersebut. Berapa persen Pak? 14,95%. Oh, masih jauh ya. Iya, dari jadi kalau misalnya hitung-hitungannya itu baru 3 triliun lah. Nah, kalau misalnya dibanding dengan nasional, sebenarnya nasional juga di bawah, bukan di bawah ya, persenannya gitu. Dari 1.229 triliun tersebut baru 14,69% gitu, atau sebanyak baru 180 triliun dari 1.229 itu. Kayak gitu. Jadi itu untuk SPT tahunan. Untuk penerimaannya. Tetapi untuk SPT tahunan dibanding tahun lalu sampai hari ini sebenarnya udah 41%. Jadi yang lapor. Jadi tahun lalu itu sampai hari ini ada 653.000 SPT yang masuk. Nah, itu tahun lalu yang tahun 2000 dilaporkan tahun 2019, yang SPT tahunan 2019. Nah, untuk SPT tahunan 2020 ini sampai hari ini ya baru 41% ya. Jadi diharapkan nanti sampai akhir Maret itu udah semua wajib pajak sudah melaporkan SPT tahunannya. Kayak Bang Arman sama Bang Irfan tuh. Alhamdulillah. SPT juga tuh. Sudah Pak. Sudah. NPWP kita sudah laporan Pak. Kita langsung di cover oleh Taat pajak ya. Oh taat dong. Kan Alhamdulillah ya. orang bijak taat pajak. Ya. Benar banget jargonnya ya. Iya, jargon tuh yang luar biasa. Orang bijak taat pajak gitu. Taat pajak, benar. Ya. Pak Julian, ini kira-kira apa? Karena apa nih orang sampai agak telat SPT-nya, telat untuk bayarnya sampai hampir 41% ya dibanding tahun lalu, Pak. Ya, jadi kalau misalnya ditanya kenapa sih pada belum lapor gitu kan? Biasanya pada belum lapor tuh karena memang ini kegiatan yang hanya dilakukan setahun sekali. Makanya banyak yang lupa kan gitu kan. Nah, makanya kan ya tugas kita gitu. Apalagi kita kerja sama Mega Suara nih gitu kan. Betul. Untuk memberikan edukasi pada wajib pajak, mengingatkan gitu. Kita mengingatkan melalui media sosial, banner, kayak gitu. Nah, jadi biasanya kebanyakannya gara-gara lupa sih. Dan kemudian ada juga yang mereka tuh misalnya dia sudah bekerja, maksudnya dia sudah tidak bekerja gitu. Kan sebenarnya kewajibannya masih ada, tapi mereka tidak melaporkannya, kayak gitu sih. Jadi kita emang tugasnya untuk mengingatkan lagi. Oke, nah untuk mengingatkan kembali SPT tahunan apa dan kapan nih Pak laporan batas laporannya? Oke, jadi untuk SPT itu kan kependekan singkatan dari surat pemberitahuan. Nah, itu surat pemberitahuan itu adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, serta melaporkan harta dan kewajiban. Gitu. Jadi SPT itu kayak bentuk pelaporan gitu.
Nah, kemudian batas penyampaian SPT tahunan itu kan wajib pajak itu terbagi menjadi dua ya, orang pribadi dan badan gitu. Nah, untuk SPT tahunan orang pribadi itu paling lambat itu lapor 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, atau misalnya bulan Maret ini terakhir untuk wajib pajak orang pribadi jika tidak ada perpanjangan. Nah, untuk badan itu 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak, atau biasanya kita memberitahunya bulan April gitu. Akhir April baru. Maret, April. Iya. Kalau Maret yang pribadi, kalau yang badannya April akhir. Betul. Jadi pelaporannya itu sudah bisa dimulai sejak bulan Januari sebenarnya. Sejak Januari sudah bisa lapor ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan ya telat lapor dan lain sebagainya ya. Itu kan sudah tetap setiap tahunnya, sudah tetap ya Maret April gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk orang Indonesia tersendiri tuh saya itu kurang afdol gitu kalau saya tidak mepet-mepet. Nah ini parahnya nih. Ya. Nah sementara itu Pak Julian, jenis-jenis SPT tahunan itu apa aja Pak? Jenis-jenisnya bisa disampaikan ke pendengar Mega Suara. Oke, jadi kalau misalnya untuk jenis-jenis SPT tahunan, kembali lagi bahwa wajib pajak itu kan terbagi menjadi dua, orang pribadi dan badan. Nah, untuk orang pribadi tersendiri ada 1770, 1770S, 1770SS. Nah, untuk 1770 itu adalah orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 1770S, 1770 sederhana adalah bagi wajib pajak orang pribadi karyawan yang penghasilannya dalam 1 tahun di atas 60 juta, 1770S. Nah, untuk 1770SS atau sangat sederhana, karyawan yang penghasilannya di bawah 60 juta. Nah, kemudian bagi wajib pajak orang badan kan ada 1771 dan 1771Y. Untuk 1771 adalah pelaporan SPT tahunan badan, dan bagi wajib pajak yang mau memperpanjang penyampaian SPT tahunannya bisa menggunakan formulir 1771Y. Nah, jadi dicek lagi tuh penghasilan bruto dalam 1 tahun apakah di atas 60 atau di bawah 60. Gitu. Pak Julian? Ya. Masih ada ya nggak yang di bawah 1770 SS? Gimana dulu nih? Nggak, artinya formulirnya. Formulirnya itu kan yang 60, di bawah 60 juta ya setahun ya. 1770 SS. Nah, berarti kan sangat sederhana ya. Iya. Nah, itu yang paling rendah ya, 60 juta per tahun itu. Oh, nggak ada yang di bawah lagi ya, Pak? Gimana ya? Jadi sebenarnya kalau penghasilannya 0 pun sebenarnya masih 1770 SS gitu. Oh gitu. Jadi nggak mungkin sangat sederhana banget gitu. Jadi 0 sampai 60 juta. 0 sampai 60 gitu juta. Ya Pak ya? Betul, 0 sampai 60 juta itu 1770 SS, atasnya S gitu. Soalnya Ilham ini Pak per tahun penghasilannya 2 juta Pak. Per tahun 2 juta. Tetap. Iya. Tetap. SS. Jadi sahabat Mega Suara. Itu berapa? Setahun 2 juta Pak. Teh usaha naon tamanena. Itu uang jajannya kali ya Bang ya? Enggak Bu, bener Bu. Bener setahun penghasilannya 2 juta dan dia bangga Bu. Ya dong. Bangga. Loh, saya artinya tetap disyukuri. Bu Ayu dan Pak Julian, artinya gini, saya aja yang penghasilannya 2 juta setahun bayar pajak. Nah, ini gimana orang yang penghasilannya udah di atas 60 juta nggak bayar pajak, malu-maluin. Nggak boleh gitu ya untuk Bener-bener. Iya, 2 juta per tahun, sebulan berapa coba? Iya, tetap bayar pajak saya. Oh ya, untuk sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, Mega Suara, jangan enggak ya, dilaporkan lah. Jadi intinya kan ini cuman pelaporan ya Pak ya, melaporkan ya Pak ya, gitu ya. Artinya dia hanya melaporkan kan ya Pak ya, artinya. Betul, jadi hanya pelaporan. Jadi kalau misalnya karyawan-karyawan tuh kan sebenarnya mereka juga kalau ada pajaknya bukan mereka yang membayarkan pajaknya, tetapi kayak perusahaannya gitu. Jadi kewajiban orang pribadinya mah cuma menerima bukti potong dan melaporkan. Gitu. Jadi nggak ada yang susah seharusnya.
Nah, Betul. jadi semuanya juga sudah dibayarkan kantornya. Si orangnya, si pegawainya hanya menerima bukti potong. Betul. Benar. Nggak ada yang susah kan, semua juga udah dikerjain di kantor artinya ya. Ya. Jangan sampai nggak dilaporin gitu. Pak, untuk kita nih ya, untuk karyawan, kalau kita tidak diuruskan oleh kantor kita, Pak, artinya kita tidak menerima bukti potong, kita wajib minta ya, Pak? Betul, jadi kita tinggal minta aja ke bendaharanya. Jadi dan usahakan jangan mepet-mepet tuh. Kan biasanya untuk orang pribadi marah tuh. Mintanya dari bulan Januari atau Februari. Sebenarnya kan penghasilan kita sebenarnya udah terrecord tuh sama bendaharanya. Udah terrecord dalam 1 tahun berapa, minta aja bukti potong kayak gitu. Soalnya kan nanti kalau misalnya tidak lapor kan kena denda kayak gitu. Ya, nah itu dia. Jadi Pak, dendanya tuh apa sih, Pak? Yang disebut denda itu, Pak? Anda tidak lapor, kena denda. Nah, mungkin bisa disampaikan ke pendengar Mega Suara, Pak. Baik, jadi kalau misalnya untuk denda dalam keterlambatan lapor atau tidak lapor itu untuk orang pribadi tersendiri, kayak kita ini itu 100.000 per tahun. Per tahun 100.000. Nah, jadi dalam per tahun. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita tidak lapor tahun SPT tahunan 2018 tuh, kan SPT tahunan 2018 terlewat tuh, harusnya kan dilaporkan 2019. Walaupun terlewatnya 3 tahun tetap 100.000. Jadi nggak akumulasi. Bukan per tahun. Oke. Gitu. Kemudian bagi badannya itu kenanya 1 juta dalam 1 tahun, jadi lebih besar. Kayak gitu. Kemudian ada juga nih kalau misalnya nggak pernah lapor gimana gitu kan. Nah, jadi selain dikenakan denda, nanti wajib pajak tersebut akan dinonaktifkan juga NPWP-nya. Pun untuk mengaktifkan NPWP itu, ujung-ujungnya wajib pajak harus lapor SPT tahunan lagi untuk mengajukan permohonan ke KPP untuk diaktifkan. Berapa lama, Pak, dia tidak lapor, Pak? Berapa lama dia tidak lapor, kemudian NPWP-nya bisa dinonaktifkan? 3 tahun ya? Itu tergantung sih, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun. Itu by system juga, nanti otomatis kayak gitu. Oke, siap. Oke. Jadi intinya gitu, bagi kita yang merasa karyawan, kalau seandainya tidak mendapatkan bukti potong dari perusahaan kita, wajib kita tanyakan, gitu Pak ya. Bukannya kita seujon sama orang kantor, bener nggak Pak? Tapi kan nanti yang kena kita, gitu ya Pak ya. Iya bener, jangan-jangan belum diurusin nih sama orang kantor misalnya gitu kan Pak. Kantor orang bukan Mega Suara. Bukan Mega Suara. CNN. Iya, ini kantor orang. Ke sahabat Mega Suara semuanya. Anda yang merasa seorang karyawan kan, sudah punya NPWP. Nah, coba tanya, diurusin kantor. Coba tanya setiap bulan Maret. Kalau bisa, nggak apa-apa ya Pak ya. Enakan kita tanyain, bener nggak Pak? Boleh. Betul, itu kewajiban karyawan. Kan kalau misalnya yang kena denda kan bukan perusahaannya gitu kan, tapi karyawannya gitu. Oke, tuh dia. Ya, baik Pak Julian dan Ibu Ayu, nanti pertanyaan buat Ibu Ayu menyusul. Kita break dulu ya. Iya. Nanti setelah break kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol kita tentang pajak. Masih di Bogor Bicara. Bogor Bicara, semua tentang Bogor. Mega Suara FM. Kita masih bersama Pak Tri Julian, pelaksana seksi bimbingan penyuluhan dan pengelolaan dokumen Kanwil DJP Jabar 3. Juga dari Ibu Ayurina, pelaksana seksi bimbingan penagihan Kanwil DJP Jabar 3. Pak Julian dan Bu Ayu, sebelum saya bertanya, ini ada 2 penelpon yang sudah mengirimkan WhatsApp ke kita. Silakan Pak Ilham, pertanyaannya apa? Ini dari Ibu Farina di Bojonggede. Oke. Kalau yang di bawah 60 juta per tahun dan tidak bekerja, lapornya pakai apa? Kan kalau 1770 SS untuk karyawan yang penghasilannya di bawah 60 juta. Nah, kalau bukan karyawan bagaimana? Nah, gimana Pak Julian? Oke. Jadi untuk Mbak Karina yang ada di Bojonggede, Farina itu Farina ya. Jadi bagi wajib pajak tergantung sekarang apakah benar-benar tidak memiliki penghasilan atau gimana. Pun kalau misalnya ternyata dia
sebelumnya adalah tidak memiliki penghasilan, pokoknya pekerjaan sebelumnya adalah misalnya wira swasta misalnya, silakan melaporkan SPT tahunannya menggunakan 1770 tuh. Walaupun itu kalau misalnya memang tidak ada penghasilan setelah berusaha, itu pelaporannya nihil. Jadi memang tidak ada pembayaran saja sama sekali. Jadi 1770 ya. Adalah karyawan. Nah, sekarang tidak memiliki penghasilan. Kondisinya misalkan di tahun sebelumnya nih, di 2019 dia memiliki penghasilan di bawah 60 juta. PP-nya sampai dengan saat ini kondisinya aktif. Oleh karena itu yang dilakukan Ibu Farina adalah tetap melaporkan SPT-nya dengan menggunakan e-filing di website djponline.go.id. Penggunaannya itu pakai 1770 SS. SS tetap. Jadi tetap kalau SS, kedua 70 SS itu nggak tergantung dia harus punya bukti foto atau tidak. Yang penting statusnya, yang penting status NPWP-nya Ibu Farina itu aktif Pak. Jadi harus tetap lapor gitu. Tetap lapor Bu Farina ya, walaupun penghasilannya tidak ada. Tapi selama Anda sudah terdaftar, selama ini ya laporkan saja tetap saya nihil. Gitu kan gitu ya. Karena dia bukan karyawan. Mengisi kolom penghasilannya itu bisa 0 juga kok gitu. Oh, tetap ada nolnya ya. Bisa mengisi 0. Gitu tuh ya. Ibu Farina, mudah-mudahan puas ya. Pak Dodi di Cilendek, selamat pagi Pak Dodi. Pak Dodi, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tanya ya, saya nggak lapor SPT dari tahun 2019 karena sudah resign. Dan NPWP saya sudah nggak aktif. Sampai saat ini belum bekerja lagi. Solusinya bagaimana ya, matur nuwun. Ya. Nah, baik, kalau misalnya untuk tadi siapa tadi maaf? Pak Dodi di Cilendek. Dodi, ya itulah yang di Cilendek Bapak. Pak Dodi ya. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama kita doain semoga dapat pekerjaan lagi. Amin. Yang kedua itu untuk yang resign, sebenarnya silakan untuk untuk tetap melaporkan SPT tahunannya, walaupun itu SPT tahunan 2019, silakan tetap laporkan SPT tahunannya karena insya Allah nanti kalau misalnya dapat pekerjaan daripada nanti aktif harus datang lagi ke KPP, mending lapor aja terus kan bisa mengisi 0 juga sama kayak tadi pertanyaan yang tadi. Gitu. Boleh saya tambahin ya Pak ya? Silakan Bu Ayu. Iya. Jadi kalau kondisinya Pak Jody tadi ya, dia udah dari 2012 nggak bekerja ya dan nggak memiliki penghasilan ya kondisinya. 2019. Oh 2019. Ya. Nah, walaupun nggak ada penghasilan tetap aja dia lapor karena dia tetap aktif itu NPWP-nya. Jadi selama dia aktif fungsinya dia harus lapor dengan kondisi nihil. Ya. Tapi ini nggak aktif katanya Bu. Ya? Sudah tidak aktif katanya. Dan NPWP saya sudah tidak aktif. Kalau udah nggak aktif, bahasanya di undang-undang kami non efektif ya. Kalau non efektif, ya nggak wajib lapor Pak. Oh gitu. Iya, nggak lapor. Tapi lebih baik sih kalau misalkan ke depan nanti dia bekerja lagi, dia memiliki usaha lagi ya, harus mengajukan permohonan lagi untuk diefektifkan lagi NPWP-nya. Nah, itu apakah harus sama dengan pajak kendaraan? Kalau kita mau bayar lagi, ya kan? Artinya mengaktifkan lagi, itu yang lama itu kan harus dibayar dulu. Nah, apakah juga kena bayar juga? Sama kalau Pak NPWP ini. Kondisinya yang lama itu kondisi pekerjaannya apa ya Pak? Maksudnya dia wira swasta atau karyawan swasta gitu? Karyawan Bu. Jadi gini, dia karyawan 2019 kan resign, ya. Nah, sejak itu kan tidak ada penghasilan lagi. Iya, tapi 2019 ke belakang ini memang ini kan belum dibayar sama dia. Nah, ketika dia nanti seperti Ibu katakan sudah punya kerjaan lagi, berarti dia harus mengaktifkan kembali NPWP-nya. Nah, apakah 2019 ini harus tetap dibayarkan dulu sebelum aktif lagi? Sebelum aktif lagi atau gimana? Nah, biasanya kan gini Pak. Jadi petugas kami kan kalau misalkan petugas kami rutin ngecek nih ada wajib pajak yang tidak lapor, kan diterbitkan surat tagihan pajak. Ketika sudah Bapak itu menerima surat tagihan pajak atau jenis SPT namanya, ada denda di dalam surat tagihan pajak itu berisi denda karena tidak lapor SPT ya. Dia bayar untuk 100.000 itu. Karena kondisi dia kan karyawan sebelumnya. Jadi pajak dia pun sudah dibayarkan oleh perusahaan Bapak itu sebelumnya. Jadi oleh karena itu ketika dia mau lapor lagi, bekerja lagi tahun 2021, nanti dia lapornya
dengan kondisi bukti potong yang dia dapatkan kalau dia bekerja sebagai karyawan. Tapi kalau kondisi dia wira swasta, ya dia bayar yang untuk tahun dia lapor gitu. Tahun pajak ya dia menerima penghasilannya gitu Pak. Karena kan kondisinya tadi Bapak bilang sebelumnya dia karyawan, jadi otomatis pajaknya sudah dibayar perusahaan kan dia tinggal lapor. Jadi kalau kondisinya dia sudah menerima surat tagihan pajak, datang ke rumah suratnya, yaitu sebesar dendanya 100.000 tadi karena nggak lapor, ya dia wajib bayarnya yang 100.000 tadi Pak. Begitu penjelasan kami. Oke. Kemudian ini bukan. Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Pak Dodi Ciledeg sama Ibu Farina. Mudah-mudahan tadi sudah dijawab oleh Ibu Ayu ya. Tentang pajak yang harus Anda bayarkan. Oke, yang berikutnya untuk Ibu Ayu kelihatannya nih ya. Bu, sebenarnya ini apa saja sih yang harus disiapkan oleh para wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunannya, Bu? Iya, yang harus disiapkan wajib pajak terkait pelaporan SPT tahunan ini apa saja? Kondisinya kan 2 SPT tahunan, yaitu SPT tahunan orang pribadi atau SPT tahunan badan, corporate. Kalau misalkan sebagai karyawan, kita wajib melaporkan SPT tahunan yang tadi Bapak Julian bilang, yaitu 1770S atau SS, dengan menyiapkan berbagai misalkan rekapitulasi bukti potong yang dia terima. Misalkan nih, kondisi dia karyawan, dia sebagai karyawan asuransi. Asuransi kan sifatnya bukan karyawan yang bisa dibilang tetap pun bukan ya, karena dia tergantung dari komisi yang dia dapat. Nah, pasti perusahaan memberikan dia bukti potong dari mulai dia dapat komisi Januari 2020 sampai Desember 2020. Nah, bukti potongnya itu dikumpulin, yaitu dia siapkan sebagai panduan dia untuk melapor SP tahunan. Itu kalau karyawan asuransi. Tapi kalau karyawan swasta kan cukup menerima bukti potong. Ya. Dari bukti potong itu nanti dia tinggal input aja penghasilan netonya. Kedua yang disiapkan sama dia itu harta-harta yang dia punya. Pokoknya dia punya, selama dia bekerja dia punya motor, nah dia harus menyertakan itu berapa nilai perolehannya waktu dia memperoleh motor tersebut. Terus misalkan dia memiliki kewajiban atau utang dia misalkan di tahun 2020 dia udah punya utang, misalkan motornya nyicil, dia jual finance misalnya. Nah, dia harus hitung juga per bulan misalkan 500. Jadi dia masih ada utang 2 tahun, berarti 500 kali 24 bulan. Seperti itu dia input ke bagian utang di lampiran 2 dari SPT 1770. Tergantung dia penghasilannya berapa tahun itu. Kayak gitu Pak. Tadi yang disiapkan itu. Boleh saya simpulkan lagi, bukti potong. Kedua, dirinci hartanya yang dia punya. Ketiga, utangnya. Dan terakhir itu susunan anggota keluarganya jika yang bersangkutan itu kepala keluarga dan sudah memiliki keluarga. Oke. Bu, tadi kan Ibu bilang kayak misalnya asuransi. Nah, kayak kita penyiar. Oke, kita punya gaji tetap, ya. Nah, tapi kita juga nge-MC di luar, di luar ya Bu ya, di luar pekerjaan. Saya penghasilan 60 juta setahun, misalnya Ibu ya, 60 juta setahun itu yang sudah tetap di perusahaan. Tapi kita kan ada orderan lain Ibu, side job, ada side job dan lain sebagainya. Lapor juga nggak Bu? Ya, kalau terkait Bapak misalkan kondisinya penyiar lalu punya side job itu sebagai MC, itu kan berarti dia ada pekerjaan yang istilahnya kalau bisa dibilang tuh MC atau pembawa acara itu kan tenaga ahli ya. Di dalam undang-undang kami itu bisa nanti dicek di Google itu atau di pajak.go.id, namanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Itu tenaga ahli diatur di situ. Istilahnya bisa menggunakan itu sebagai penghasilan final kalau bisa disebut ya. Penghasilan final, iya termasuk final. Jadi kenapa? Karena dia itu bukan penghasilan yang tetap bersifat dipotong seorang perusahaan, bukan, tapi dia mendapatkannya tuh sendiri di luar dari perusahaan yang dia sedang bekerja. Kerja itu. Jadi misalnya yang namanya final di PP 23 2018. Misalkan nih dari BMC sebulan katakanlah dia dapat 2 juta nih. Ya dia hitung aja dulu brutonya 2 juta itu dikali 0,5% karena peraturan pemerintah dikasih sel kan diskon 0,5%. Nah 0,5 kali 2 juta tadi, nah itu per bulannya sekian itu, nah itu dibayarkan sendiri penghasilan bruto tertentu seperti itu ya. Gimana Mas Gilan ada tambahan? Sama ya kayak gitu ya. Jadi sifatnya profesional. Kalau bukan profesional, kayak misalnya begini, saya seorang karyawan buruh pabrik dengan gaji tetap gitu ya. Tapi di luar saya punya usaha ayam potong misalnya gitu. Sama nggak itu pajaknya? 1 nomor ya Bu? Sama ya? Sama.
itu artinya dia mendapatkan penghasilan butuh tertentu. Jadi contohnya saya nih pegawai, saya memiliki usaha online shop, lalu saya dari penghasilan online shop saya itu, saya merasa, oh ini saya penghasilan di luar dari pemberi kerja yang memberikan saya hasil atau gaji tadi. Jadi saya kayak merasa, saya harus ini nih, menyumbangkan penerimaan ke negara. Berarti dari penghasilan saya itu ya dipotong 0,5 Pak. Tinggal kejujuran kita ya Bu ya. Jadi, iya, misalkan sebulan saya tadi 2 juta, kali 0,5 berarti kan 20.000 aja kan Pak. Nah itu sistemnya gitu. Jadi 20.000 tergantung dari total penghasilan yang diterima tiap bulan, biasanya kan nggak nentu dari side job gitu kan. Iya. Itu dimasukin di kalau nggak salah tuh penghasilan final ya. Penghasilan final. Saya ingatnya yang S nih 1770 S itu penghasilan final nomor 14 ya ini penghasilan. Lampiran 2 itu. Kalau yang S. Tapi kalau S itu cuma penghasilan final aja nih. Jadi tetap tinggal kejujuran kita mengisi. Iya. Tinggal dilaporkan atau tidak ya Bu ya. Bener kan? Tapi bisa ketahuan nggak Bu kalau saya nggak lapor? Gimana ya Pak? Kami kan sebagai petugas pajak mungkin untuk menelusuri setiap kegiatan wajib pajak itu kan banyak banget ya. Iya, sistem pajak kita kan juga menganutnya self assessment. Jadi harus jujur akan keadaan atau kondisinya, dan dia juga dipersilahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melaporkan yang dia punya gitu. Jadi kami nggak boleh maksa juga ya. Betul. Iya. Silakan aja ada kejujuran dari pajak. Karena kecuali official assessment berarti kita yang nentuin nih sekian gitu. Ayah beren gitu ya Bu ya. Berarti boleh saja ya, saya tidak lapor ya. Nggak boleh. Kejujuran. Lu tinggal di mana, hidup di Ngomongnya siapa ya Bang Siapa ya? Ilham namanya, catat ngaranna Ilham. Lu tinggal di mana? Salah nanya, berarti gua salah nanya sama orang pajak, salah nanya. Ya, ditanya, kan berarti ketahuan. Tadi datengin. Iya. Oke Pak Julian, Ibu Ayu, kita harus break lagi nih. Nanti masih ada beberapa pertanyaan sampai jam 10 kita di Bogor Bicara. Sahabat Mega Suara, kita masih ngobrol soal pajak ya. Jangan lupa, walaupun tidak, sebenarnya harusnya gini ya Ham. Pajak itu kerjasama sama PLN. Jadi kalau belum bayar pajak mati listrik. Asik ya. Kagak lah. Orang takut loh. Oh iya. Sekarang kan tidak, dia bilang kan faktornya kejujuran ya. Iya. Iklan dulu deh, iklan dulu. Iya. Saat ini Anda tengah mendengarkan Bogor Bicara. Mega Suara FM. Radio Network. Mega Suara. Ya, kita punya waktu tinggal 5 menit lagi, Bu Ayu dan Pak Julian. Ada banyak pertanyaan, tapi kita usahakan coba dari pendengar dulu ya Bu ya. Yang bertanya Ibu ya. Dari pendengar Mega Suara dulu ya Bu ya, Bapak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Mohon maaf, saya mau tanya terkait pelaporan wajib pajak. Saya sudah tidak bekerja lagi dari bulan Mei 2020. Dan istri saya membuat NPWP juga. Tapi nomor NPWP-nya itu nomor saya untuk laporannya sendiri. Bagaimana kalau saya yang lapor? Berarti kan nihil. Nah, untuk istri saya sendiri bagaimana laporannya? Apakah kita harus lapor juga? Terima kasih. Artinya, apakah istri harus buat sendiri? Ataukah tetap bisa pakai punya Pak Abdul ini? Walaupun Pak Abdul ini sudah tidak bekerja lagi sejak Mei 2020, sementara istrinya sudah bekerja sekarang. Gitu, yang bekerja istrinya. Oke, gimana Pak? Baik, jadi kalau misalnya untuk ini kasusnya suami istri gitu ya. Nah, untuk suami tersebut kan sebenarnya dari bulan Januari sampai bulan Mei tersebut kan bulan April atau Mei kan masih memiliki penghasilan. Nah, tetap tetap melakukan pelaporan. Yang dilaporkan ya penghasilan dari Januari sampai April. Nah, tetapi kalau misalnya istri gimana? Istri kan memiliki penghasilan juga. Nah, penghasilannya itu digabung dengan suami karena udah menjadi satu kesatuan kayak gitu. Jadi istri pun misalnya nanti mau bikin NPWP gitu kan, pasti NPWP itu pasti ngindu ke suami gitu. Jadi gitu. Waktu mau dicetak itu ya nomornya bakal sama aja kayak nomor NPWP suami sebenarnya. Kayak gitu. Oke. Jadi istri itu punya tapi tetap
pakai nomor Nomor NPWP suami. suaminya gitu ya? Betul. Itu sudah benar. Berarti apa yang Ya, dilakukan sekarang oleh Pak? Ya, dengan catatan istri dan suami memang tidak ada pisah harta kayak gitu, pisah penghasilan. Kalau misalnya NPWP istri dan suaminya ternyata berbeda atau melakukan pisah harta, ya walaupun mereka tetap barengan ya, maksudnya walaupun jadi ada pisah harta ya silahkan melakukan pelaporan SPT masing-masing. Tetapi karena istrinya NPWP-nya sama-sama suami kayak yang tadi, berarti penghasilan istri ditambah penghasilan suami dijadikan satu SPT, satu pelaporan. Iya, jadi penghasilan brutonya suaminya juga kayak gitu. Gitu. Oke, kira-kira jelas ya Pak Abdul ya? Ya, Pak Kalau Abdul. masih ada kurang jelas mungkin bisa ditanyakan lagi. Ada nomor kontak, Pak. Kalau jadi bisa ini Pak Abdul ya, bisa baca untuk konsultasi juga di pajak.go.id ya Pak ya? Bisa ya? Betul, pajak.go.id. /unit kerja bisa tanya atau bisa di Instagram juga ada ya Pak Abdul ya, banyak informasi yang bisa didapatkan. Oke. Ini yang berikutnya nih dari Ibu Yuliawati di Loji. Ini keluhan nih. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masalah pajak, saya kemarin ke sana bayar SPT. Yang pertama saya ke samping BTM. Terus katanya disuruh ke Jalan Helang. Memang benar ada Jalan Helang? Ada. Jalan Helang. Nah dari sana ternyata suruh balik lagi ke dekat BTM. Jadi bolak-balik, yang benar yang mana untuk SPT? Itu. Baik, mungkin ini tergantung NPWP-nya juga ya. Jadi saya juga ini nggak tahu artinya seperti apa. Mungkin dari Mbak siapa tadi gitu. Ibu Yuliawati, Ibu Yuli. Mbak Yuliawati. Nah, tergantung NPWP tersebut dan kayak apa yang dibutuhkan dari Mbak Yuliawati. Apakah pelaporan SPT? Kalau misalnya untuk pelaporan SPT tahunan sebenarnya silahkan mau di KPP manapun gitu, mau di KPP yang ada di Bogor silahkan, yang di samping BTM silahkan, atau di Jalan Helang gitu, itu KPP Pratama Ciawi. Nah, tetapi ada juga karena yang sekarang itu kayak antrian itu kan menggunakan kunjung pajak.go.id itu dibatasi per kantornya dalam satu hari kayak gitu. Jadi bisa aja ternyata waktu di KPP Bogor bisa aja antriannya habis. Jadi silakan ke kantor pajak yang lain kayak gitu. Kenapa kita membatasi? Karena ya kita juga menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini biar kita tidak ada kerumunan kayak gitu sih. Jadi sekarang kalau misalnya pelaporan SPT tahunan bisa di mana aja. Bahkan di museum Botani aja ada pojok pajak. Di mall pelayanan publik ada pojok pajak juga. Jadi banyak banget gitu kalau misalnya mau lapor SPT. Tetapi kalau misalnya untuk konsultasi bisa melalui WhatsApp. Tetapi kalau misalnya untuk beberapa layanan khusus itu memang harus ke kantor pelayanan pajak terdaftarnya kayak gitu. Ya mungkin karena kemarin Ibu Yuli mungkin datangnya kesiangan karena udah penuh kali Pak ya. Gitu mungkin ya Bu ya. Karena faktor antrian tadi. Gitu Bu Yuli ya. Bu Yuli, jadi masalahnya bukannya dilempar sana lempar sini Bu, tapi mungkin karena memang antrian. Penuh antrian. Ini sesuai dengan pandemi Covid. Jadi tidak bisa dipaksakan ketika di BTM sudah antri, Ibu disuruh ke Helang. Ternyata di Helang pun sudah antri. Dan dia ke Ciawi katanya itu. Ke Ciawi Bu. Saya juga ke Ciawi Pak. Ya mudah-mudahan sih nanti lebih Pak, pagi kali. Jalan keluarnya seperti apa Pak? Supaya masyarakat yang mau bayar tidak perlu lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Nah enaknya seperti apa? Kalau misalnya untuk bayar atau lapor, sebenarnya kan sekarang karena sudah bisa di mana saja, ya silakan gunakan pajak.go.id. Pun kalau misalnya mau konsultasi, silakan konsultasinya melalui WhatsApp. Kayak gitu. Jadi sekarang kan WhatsApp-nya betul dipermudah sekali. Jadi sebenarnya wajib pajak juga sudah tinggal cari informasinya itu. Betul. Jadi kita juga udah semuanya tuh sudah serba online lah gitu. Membayar pun juga sekarang online gitu antriannya Pak? Betul. Sudah bisa Bu Yuli. Oh, jadi lebih baik daftar dari awal pakai online. Saya Yuli daftar hari ini ke BTM. Nanti tinggal tunggu dapat balasan nggak Pak? Dapat balasan. Dapat balasannya. Oke Ibu, nanti mendapat giliran hari Kamis tanggal sekian jam sekian gitu.
Ya, jadi kalau misalnya untuk antrian sendiri, wajib pajak itu bisa memilih mau datang hari apa, pada jam berapa, gitu. Dan usahakan tepat waktu, kayak gitu. Kalau misalnya melalui antrian, berarti kalau misalnya mau konsultasi, silakan langsung aja. Nanti insya Allah mungkin yang paling lama 1 hari lah, nanti dibalas WA-nya. Tapi insya Allah biasanya pada cepat sih sekarang, WhatsApp-nya dibalasnya. Karena udah ada teks admin ya. Iya, sekarang adminnya tuh banyak banget untuk WhatsApp tuh. Oke. Oh, Pak bisa share online nggak nomor WA-nya? Tuh kata Bu Yuli barusan. Ada nggak Pak nomornya Pak supaya saya nggak repot katanya? Oke, sebenarnya untuk nomor WhatsApp kayak gitu kan, untuk Kanwil tersendiri, Kanwil DJP Jawa Barat 3 sendiri, silakan di WA ke 0821 1270 0608. Pelan atuh Pak. Bapak, alon. Bapak pelan-pelan Pak. Saya nangis Ini nih Pak. aja tuh, ini aja bisa dicek di Instagramnya Pajak Jabar 3. Oke, pajak. Nah itu di Instagramnya ada, di bio Instagramnya itu lengkap mulai dari nomor WhatsApp se-Indonesia, WhatsApp se-Jawa Barat 3, WhatsAppnya Jawa Barat 3 juga ada semuanya. Oh jadi enaknya Instagram aja ya? Di Instagram Bu Yuli ya. Instagram Bu Yuli tuh. Pajak Jabar 3 ya Pak Julian ya? Betul. Angka 3, Jabar 3. Pajak 3. Pajak? Jabar angka 3. Angka 3 ya, pajak Jabar angka 3. Itu. Pak Julian dan Ibu Ayu ini nggak kerasa waktunya tinggal 1 menit. Cepat sekali kita ngobrol pajak, jadi banyak yang tidak bisa kita tanyakan. Tapi alhamdulillah sahabat Mega Suara respon dengan program pajak Anda ini. Mudah-mudahan SPT mereka juga bisa lebih cepat Bu ya, Pak ya. Yang mau disampaikan silakan Terakhir, Pak monggo. Julian dan Ibu Ayu silakan. Iya, baik dari saya dulu. Saya Bu. kesempatan yang diberikan oleh Radio Mega Suara ya terkait bincang-bincang tentang SPT tahunan. Untuk final statement saya buat para wajib pajak yang ada di Bogor khususnya, ayo cepetan lapor SPT tahunan karena kami semua sudah memperbarui sistem kami, jadi bisa online, bisa datang juga ke unit kerja kami, dan deadline-nya jangan lupa ya Bapak Ibu, itu 31 Maret 2021. 31 Maret, oke. Iya, jangan mepet tanggal 31, takutnya traffic jaringan ya. Jaringan, betul. Ya, kalau badan itu 30 April, di akhir April pokoknya. Badan di akhir April, perorangan 31 Maret ya? Iya. Oke, baik. Tambahannya dari Mas Julian. Silakan Mas Julian. Ya, kalau bisa dari saya mungkin yang pertama ya semoga pandemi selesai dulu mungkin ya biar kita bisa datang langsung ke Mega Suaranya gitu. Nah, kemudian yang kedua jangan takut buat bertanya pada konsultasi kepada petugas pajak karena insya Allah kita juga menjawab seluruh pertanyaan dari wajib pajak, insya Allah. Kayak gitu aja sih Mas. Iya, pelayanan yang kami berikan gratis ya. Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Tri Julian dan Ibu Ayu Rena dari Kanwil DJP Jabar 3. Terima kasih informasinya, mudah-mudahan berkenan di hati para pendengar Mega Suara. Sukses, selamat bekerja kembali untuk pajak ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Julian, Bu Ayu. Terus Mega Suara. Sama-sama Ibu Ayu, terima kasih. Sehat. Amin. Ya. Oke, salam sehat ya.